ねえねうん。え、もしさ、うん。ひなたち別れることになってもさ、うん。雄大くんひなのこと忘れない？っうん。忘れるわけないやん。てことは元カノのことも覚えてるの？Kalau bicara soal hubungan lintas negara, selalu ada cerita menarik yang membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah fenomena yang belakangan cukup sering dibahas di media sosial. Banyak yang mengatakan bahwa tidak sedikit wanita Jepang yang justru tertarik pada pria Indonesia. Sekilas mungkin terdengar mengejutkan. Banyak orang membayangkan bahwa wanita Jepang hanya tertarik pada pria Jepang yang mapan atau pria Barat yang dianggap keren dan bergengsi. Namun kenyataannya, ada cukup banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa sebagian wanita Jepang memang jatuh cinta pada pria Indonesia. Tentu saja perlu diluruskan terlebih dahulu. Ini bukan berarti mayoritas wanita Jepang menyukai pria Indonesia. Jepang memiliki jutaan penduduk dengan selera dan preferensi yang sangat beragam. Namun fenomena ini memang ada dan cukup sering muncul dalam kisah pasangan Indonesia-Jepang, komunitas internasional, hingga pengalaman para mahasiswa dan pekerja Indonesia yang tinggal di Jepang. Lalu apa yang membuat sebagian wanita Jepang tertarik pada pria Indonesia? Salah satu alasan yang paling sering disebut adalah kehangatan dalam bersikap. Orang Indonesia dikenal ramah, mudah tersenyum, dan cepat akrab dengan orang baru. Sementara budaya Jepang cenderung lebih formal dan menjaga jarak, terutama saat baru berkenalan. Karena itu, sikap hangat yang dimiliki banyak orang Indonesia sering membuat wanita Jepang merasa lebih nyaman dan dihargai. Selain itu, banyak pria Indonesia tumbuh dalam budaya yang sangat dekat dengan keluarga. Hubungan dengan orang tua, saudara, dan kerabat biasanya dijaga dengan baik. Bagi sebagian wanita Jepang yang hidup di tengah ritme kerja yang padat dan individualistis, sifat family-oriented seperti ini terasa menarik dan memberikan rasa aman. 今日は山道に行きます。馬あるのに、電車で。それでは、行くで。やっぱ特クエス。そうね。はは。どうしてこんなに汚いの？どうしてこんなに汚いの？とは妖怪のせいなので、そうなのね。何？笑わないでよ。Merah susah, nanti aku akan sudah, mau coba pasti aku akan cinta satu bol. Masih dah la 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 la. Kamu kenapa nangis? Setiap hari pusing.
Mau muntah? Daijoubu. Semangat. 耐えられるかしら。二人で頑張る。Semangat ya. Gambarimasu. 母ちゃん食べながら悲しい顔してるのか。ただいまー。ペリー。何作ってんの？ケチャップマニス。何ケチャップにして？ケチャップマニス作ってるよ。野菜？ありがとう。野菜とチミチュミ。 Faktor lain yang juga sering disebut adalah perhatian terhadap pasangan. Hal-hal sederhana seperti menanyakan kabar, mengingat hal-hal kecil, atau menunjukkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, seringkali meninggalkan kesan yang mendalam. Apa yang dianggap biasa oleh orang Indonesia, terkadang justru terasa spesial bagi orang lain. Banyak wanita Jepang juga mengaku menyukai sifat santai dan mudah diajak bercanda yang dimiliki sebagian pria Indonesia. Kehangatan, humor, dan kemampuan mencairkan suasana membuat hubungan terasa lebih hidup dan tidak terlalu kaku. Di sisi lain, perkembangan zaman juga ikut berperan. Generasi muda Jepang saat ini jauh lebih terbuka terhadap hubungan internasional dibandingkan generasi sebelumnya. Pertemuan melalui kampus, tempat kerja, komunitas internasional, hingga media sosial membuat interaksi antara orang Jepang dan Indonesia menjadi semakin sering terjadi. Dari situlah banyak hubungan bermula. Awalnya berteman, lalu saling mengenal budaya masing-masing. Dan tanpa disadari, muncul rasa nyaman yang berkembang menjadi cinta. Cowok Indonesia ini jadi rebutan cewek-cewek Jepang? Hah? Kok bisa? Jadi ceritanya, ada pelajar asal Indonesia bernama Aska, siswa dari SMPN 2 Cianjur. Waktu dia ikut program pertukaran budaya dan pendidikan di SMPN Yachimata, Jepang, terjadi momen yang bikin para wibu jomblo iri dengki. Hehehe, Bro Aska ini tiba-tiba dihadang siswi-siswi Jepang. Mereka rebutan minta IG dan line ID-nya. Bro Aska sendiri kelihatan malu-malu meong. Dan setelah Bro Aska pergi, ciwik-ciwik Jepang itu kelihatan girang semua karena berhasil dapetin IG dan line ID-nya. Sampai ada netizen yang bilang, sebenarnya kita tuh ganteng, cuman salah negara aja. Tapi langsung dibantah netizen lain. Bukan salah negara sih, tapi dianya emang ganteng. Date pertama dan pertemuan pertama kali sama cewek Jepang. Jadi gue pertama kenal sama dia tuh dari game Mobile Legend. Terus gue sering ajak dia main bareng dan mutusin buat minta sosmednya. Nah setelah sekitar seminggu atau 2 minggu chatan sama dia, gue mutusin buat ajak dia ketemu langsung dan samperin dia. Nah ini gue pertama kali dari Tokyo ke tempat jauh buat samperin dia. Karena dia tinggalnya di pedesaan, jadi view-nya ya kayak gini dan masih adem. Pas pertama ketemu, gue deg-degan banget, gak tau mau ngomong apa dan cuman bisa terdiam liatin dia karena dia cantik banget. Dia ajak gue ke pantai karena kebetulan dekat sana akan ada Hanabi, jadi sekalian main di pantai aja katanya. Terus dia ngajak karaoke dan di sana gue terheran-heran karena suara dia bagus banget meskipun gue nggak tahu dia bawain lagu apa. Habis itu gue diajak ke tempat yang banyak sekali bunga mataharinya sekalian nunggu malam untuk lihat Hanabi. Nah date terakhir di hari itu kami sama-sama lihat Hanabi dan gue ngerasa kayak di anime-anime gitu, kayak jadi MC-nya. Nah untuk date kedua kalian tunggu video selanjutnya ya. Namun pada akhirnya hal terpenting bukanlah kewarganegaraan, warna kulit, atau asal negara seseorang. Yang membuat seseorang jatuh cinta tetaplah karakter, sikap, dan cara memperlakukan orang lain. Karena cinta tidak memilih paspor.
Cinta tumbuh dari rasa nyaman, saling menghargai, dan ketulusan yang dibangun dari waktu ke waktu. Jadi, apakah benar ada wanita Jepang yang menyukai pria Indonesia? Jawabannya, tentu ada. Bukan karena mereka berasal dari Indonesia semata, melainkan karena kepribadian hangat, keramahan, perhatian, dan nilai kekeluargaan yang sering melekat pada banyak orang Indonesia. Menurut kalian sendiri, apakah fenomena ini memang nyata atau hanya kesan yang sering dibesar-besarkan di media sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.